إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah, dan kita masih diberikan kesempatan pula kemarin menunaikan salah satu hari raya besar umat muslim, Idul Adha. Semoga ibadah-ibadah kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan syukur itu sendiri kita akan diberikan dan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas jerih payah beliaulah kita saat ini mampu menunaikan ibadah dengan kondisi yang nyaman, tenang, tentram. Dan semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang istiqomah, kelak bisa berjumpa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan singkat ini khatib ingin berwasiat pada khatib sendiri dan para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Karena hanya salah satunya dengan iman ini sendiri akan bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah satu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunjukkan keimanannya, keteguhan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau di usia yang remaja berpetualang untuk mencari siapa Rabbnya, Tuhannya, dan pada saat itulah ketika beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berikrar dan berpegang hati dengan teguh seraya mengabdikan dirinya sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dimilikinya, baik kekayaannya maupun kesehatannya, semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketika Allah minta, maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa memberikan kepada Allah dengan penuh kesenangan dan keridhaan. Sebagaimana para jamaah sekalian, kalau kita melihat kisahnya, ada beberapa ujian yang besar yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, tatkala Ibrahim alaihissalam bersama dengan ayah tercintanya, kemudian
ayah tercintanya itu tidak dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru sebaliknya, sebagai seorang anak yang mempunyai jiwa keimanan yang kuat dan mengharapkan bahwa orang tuanya, ayahnya ingin sekali dia juga masuk di dalam keimanan itu, maka Ibrahim alaihissalam kemudian mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah. Sebagaimana dikisahkan di dalam surat Maryam mulai 41 hingga 48. Percakapan seorang anak kepada bapaknya, "Kenapa ya bapakku, engkau menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar?" Yang mana dengan tidak bisa melihat dan mendengar itu secara otomatis Tuhan bapaknya itu tidak akan bisa memberikan pertolongan kepadanya. Lantas bagaimana ketika beberapa kali Ibrahim alaihissalam memberikan dakwahnya kepada ayahnya, kemudian ayahnya pun menentang atau menolak dakwah daripada Ibrahim alaihissalam itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar suatu saat bapaknya yang dicintainya itu bisa menjadi manusia yang kembali kepada fitrahnya untuk beriman kepada Allah. Tetapi di akhir hayatnya tetap saja di dalam kekafirannya. Ini yang membuat sedih Ibrahim alaihissalam, karena orang yang dicintainya tidak bisa mengikuti millahnya, tidak bisa mengikuti ajakannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari poin ini para jamaah kita bisa ambil konklusi kesimpulannya bahwa seorang anak yang dididik dengan baik, dididik dengan ilmu agama yang kuat, kemudian seorang anak itu lalu memberikan wejangan kepada orang tuanya, memberikan suatu nasihat kepada orang tuanya, maka sungguh miris ketika ada anak mengajak orang tuanya untuk beriman, ibadah, sholat dan lain sebagainya, kemudian orang tuanya itu enggan untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Ini bisa kita ambil ibrahnya para jamaah. Semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berteguh untuk iman kepada Allah, kemudian sebagai seorang ayah pun sama, menjadi suri tauladan kepada anak-anaknya agar tidak sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ujian yang terberat dialami oleh Ibrahim alaihissalam tatkala pada usia yang cukup tua menginginkan seorang keturunan yang bisa meneruskan perjuangan dakwahnya. Lalu Allah kabulkan permintaannya sehingga Ismail dilahirkan. Ketika Ismail dilahirkan dalam kondisi yang masih bayi dengan istrinya Siti Hajar tercinta, kemudian Allah menguji lagi Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus yang tidak ada apa-apa di sekitarnya. Bayangkan para jamaah, pada saat kondisi di mana Ibrahim alaihissalam ini bersyukur, tenang karena kehadiran putra tercintanya Ismail. Tetapi di lain sisi Allah ingin menguji Ibrahim. Akankah Ibrahim tetap cinta kepada Allah, tetap teguh kepada Allah, mendakwahkan agama Allah itu? Lantas Ibrahim karena dikenal dengan keteguhan imannya, ia meninggalkan anak dan istrinya meskipun pada saat itu sangat dicintainya. Lalu ketika Ibrahim meninggalkan istrinya bertanya, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika dijawab iya, seorang istri yang soleh memberikan ridhonya kepada suaminya. Meskipun pada saat itu kalau kita lihat sejarahnya para jamaah, seorang bayi yang lagi kehausan, lalu Siti Hajar mencari di mana keberadaan air karena air dan makanan yang dimilikinya sudah habis. Maka diabadikan di dalam perjalanan haji dan umroh dari Safa dan Marwah itu ya para jamaah sekalian. Maka di balik sejarah, di balik hikmah yang bisa diambil dari meninggalkan seorang anak dan istrinya, maka muncullah mukjizat yang luar biasa, yakni keluarnya air Zam-Zam. Kemudian ketiga para jamaah, tak berhenti di situ. Ketika Nabiullah Ibrahim lagi bersenang-senang dengan anaknya yang mulai tumbuh remaja, Ismail alaihissalam,
Lalu kemudian Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala Ismail tumbuh bersama Ibrahim di usia-usia yang remaja, pada saat itu pula Allah ingin menguji keteguhan iman daripada Ibrahim lagi. Ketika mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelih anak tercintanya Ismail, lalu Ibrahim kemudian menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku tadi bermimpi untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Seorang ayah yang bijaksana tidak lantas mengiyakan lalu menyatalaksanakan mimpinya itu, tetapi masih dilakukan dengan diskusi kepada anaknya, menunjukkan bagaimana pendidikan ayah kepada anaknya. Lalu seorang anak yang mendapatkan pendidikan yang baik, keimanan yang kokoh yang diajarkan oleh seorang ayah, maka seorang anak kemudian dimintai pendapat. Lantas anak itu menjawab, ya abati, wahai bapakku tercinta, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Ujian terberat yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah ingin membuktikan apakah Ibrahim benar-benar cinta kepadanya. Apakah Ibrahim justru cinta kepada anak dan keluarganya melebihi cintanya kepada Allah. Ternyata qad saddaqta, engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Engkau telah melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam mimpi itu untuk menyembelih. Lantas karena keteguhan imannya kepada Allah untuk menyembelih Ismail itu, lalu Allah mempercayainya, membenarkannya, kemudian Allah menggantikan dengan seekor domba, yang mana kemarin kita bersama-sama mensyiarkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban tersebut. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini hanya bersifat sementara. Begitu pula Ibrahim ketika memiliki harta yang melimpah. Dikisahkan di dalam beberapa riwayat memiliki unta yang banyak, kambing ataupun domba yang banyak, dan juga sapi yang cukup banyak sekali. Tetapi Ibrahim kemudian mengatakan, ini semua yang saya miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, harta, anak, keluarga ini sesungguhnya akan menjadi fitnah terbesar bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketika manusia tidak mampu menjadikan hartanya dan anaknya maupun keluarganya ini sebagai bagian daripada ujian dari Allah, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang terlena dengan fitnah tersebut, sehingga mengagung-agungkan hartanya. Yang kaya semakin kaya lalu menindas yang miskin, tidak mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah, enggan untuk berbagi kepada saudaranya. Dan juga ketika anaknya menjadi anak yang hebat, dibanggakan oleh orang tuanya, sehingga dia lupa bahwa ketika anak itu sehebat apapun dia, ketika tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan menyengsarakan seorang ayah maupun ibunya. Para jamaah rahimakumullah, maka pesan singkat di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau dengan anakmu, dengan hartamu justru melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, menjadikan hartanya dan anaknya kemudian melalaikan Allah sebagai satu-satunya zat yang memberikan kebahagiaan itu semua, maka sesungguhnya engkau termasuk golongan orang-orang yang merugi. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini, mari kita ambil ibrah dari 3 ujian perasaan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, yang tak lain dan tak bukan adalah segalanya yang dicintai oleh Ibrahim mampu ia nyatakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka lantas kita syukuri dengan mengucapkan hamdalah, kemudian kita ikuti dengan ibadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kokoh kepadanya, karena dengan keimanan yang kokoh itulah yang akan bisa mengantarkan kita beserta keluarga kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, begitupun dengan harta kita, harta sesungguhnya adalah titipan. Harta ini ketika kita mampu menjadikannya dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, maka fa insyaallah pahalanya cukup besar dari Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat selama harta yang kita infakkan, sedekahkan itu benar-benar ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari kita percaya kepada takdir ketentuan Allah. Apapun ketentuan Allah itu, meskipun buruk untuk diri kita, yakinlah bahwa sesungguhnya di balik keburukan yang kita dapatkan itu ada hikmah terbesar yang bisa kita ambil. Dan insya Allah semuanya itu adalah bagian daripada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan barokah kepada kita sehingga kita mampu beriman dan bertakwa dengan istiqomah, lantas kita nanti bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.